Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian ketiga dari bab pemilihan umum, mulai dari soal 201 dan seterusnya. Di bagian ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. 201. Bagaimana penghitungan suara ulang di TPS dilakukan dengan seketika. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang pemilihan menyatakan penghitungan di TPS dilakukan jika A. Penghitungan suara dilakukan tertutup, B. Penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan, C. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, D. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, E. PPL dan masyarakat tidak melakukan proses penghitungan suara secara jelas, F. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan, dan atau G. Terjadi konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan suara yang tidak sah. 202. Dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan. Pasal 134 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan oleh pemilih, pemantau pemilihan, atau peserta pemilihan. Bagaimana teknis laporan pelanggaran? Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit A. Nama B. Pihak terlapor, C. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan D. Uraian kejadian. 4. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan? Pasal 136 Undang-Undang Nomor 9 2016 menyebutkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara yang berpedoman pada sumber penyelenggara. 205. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan? Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan di luar tindak pidana pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Seorang calon kepala daerah yang kebetulan adalah sebagai pemuka agama melakukan ceramah di rumah ibadah pada saat tahapan kampanye pemilihan. Apakah ada larangan untuk kegiatan pencerahan? Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang 2017 tentang pemilu. Pasal mengatur bahwa peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain, dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan atau penggunaan kepada sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain, merusak, menghilangkan alat peraga peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, atau dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberi uang atau materi kepada peserta pemilu. 207. Seorang calon kepala daerah yang diduga melanggar aturan larangan dalam kampanye akan menerima konsekuensi. Apa konsekuensi pidana tersebut? Sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 521 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I atau huruf C dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. 208. Apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil dalam pemilihan?
Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan atau kabupaten kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. 209. Pada daerah dengan penduduk sebanyak 2-6 juta orang, berapa persen selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara? Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi. 2010. Dalam hal apa gubernur, bupati, dan wali kota berhenti? Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota. Berapa jumlah peserta dalam pemilu 1955? Para calon di pemilu legislatif ini berasal dari berbagai latar belakang, yaitu 36 parpol, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 calon perseorangan. Sedangkan untuk konstituante, pesertanya adalah 39 parpol, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. 212. Pada masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan kapan saja. Pemilu di periode Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu tersebut untuk memilih sebagian anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Karena tidak semua anggota lembaga legislatif saat itu dipilih melalui pemilu. Sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang. 213. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tujuan penyelenggara pemilu terdiri dari beberapa poin. Sebutkan. 5 poin. Memperkuat sistem tata negara yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kesediaan untuk pengunduran diri dari anggota KPU. Kesediaan untuk pengunduran diri oleh anggota KPU dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum selambat-lambatnya dilakukan pada saat terpilih menjadi anggota KPU. Berapa waktu dibentuknya Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu? 1 bulan dan berakhir 2 bulan setelah tahapan selesai. Surat suara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 341 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk pasangan calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Jumlah surat suara di setiap TPS pemilu sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam 1 kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 431 ayat 1 dan pasal 432 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi. Dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih. Penetapan pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. 220. Berapa lama waktu yang diberikan untuk perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden? 2 kali 7 hari. Berapa jumlah anggota KPU provinsi? Di provinsi dengan hasil penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antar luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten kota sama dengan atau lebih dari 10 juta, 7 orang anggota KPU provinsi. Maksud dari pertemuan terbatas pada pasal 275 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3.000 orang untuk tingkat pusat, 2.000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten kota. Dalam menentukan jumlah pemilih untuk setiap TPS pada pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat. Apa saja yang harus diperhatikan? Tidak menggabungkan desa, memudahkan pemilih, memperhatikan aspek geografis, batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara, jarak tempuh menuju TPS.
Surat suara sebanyak 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan tidak hanya digunakan untuk menggantikan surat suara yang rusak. Kepada siapa saja surat suara tersebut dapat diberikan? Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak daftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri atas Komisi Independen Pemilihan. Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 termuat dalam 3 undang-undang, yaitu Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Apa saja perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu? Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos, tempat pemungutan suara. Kapan tahapan penyelenggara pemilu dimulai? 20 bulan sebelum pemungutan. Berapa lama pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan? 3 bulan. Kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf G dan huruf F Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dilaksanakan selama 21 hari. Apa yang dimaksud dengan berhalangan tetap? Yang bersangkutan itu menderita sakit fisik dan atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau tidak diketahui keberadaannya. Berapa jumlah anggota tim pemeriksa daerah di setiap daerah yang dibentuk DKPP? 4 orang. DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. 233. Penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas dan harus memenuhi prinsip apa? Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebutkan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Terdapat 10 tahapan pemilihan. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Sebutkan tahapan persiapan pemilihan. Terdapat 8 jumlah tahapan persiapan. Perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kapan pertama kali kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat? Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005. Sidang paripurna DPR RI sempat memutuskan kembali untuk pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD walaupun digagalkan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kapan sidang paripurna tersebut berlangsung? 24 September 2014. Pada tahun 2015 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah. Sebutkan rincian daerah yang menyelenggarakannya. Tahun 2015 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak berlangsung di 269 wilayah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 30 kota di Indonesia. Sebelum pemilihan kepala daerah secara langsung pertama pada 2005, bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan? Sebelum pemilihan kepala daerah secara langsung pertama pada 2005, pemilihan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada berapa partai politik peserta pemilu 2004 yang juga menjadi kendaraan politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2005? Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pada tahun 2017 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Tahun 2017 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 7 provinsi,
76 kabupaten kota, dan 18 kota di Indonesia. Sampai dengan saat ini, ada berapakah undang-undang terkait pemilihan kepala daerah yang telah dilahirkan oleh pemerintah Indonesia? Terdapat 11 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. 2. Undang-Undang 2 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Undang-Undang 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 5. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 8. Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 14 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang pemilihan umum, bupati, dan wali kota. 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. 243. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses bersifat final dan mengikat kecuali berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon. 244. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diatur dalam pasal 6A Undang-Undang 1945 merupakan perubahan Undang-Undang 1945 yang keberapa? Perubahan yang ketiga. Tahun berapa pemilu dilaksanakan pertama kali? 1955. Apakah nama penyelenggara pemilu pada tahun 1955? Panitia Pemilihan Indonesia. Apakah nama penyelenggara pemilu pada era Orde Baru periode 1971? Lembaga Pemilihan Umum. Partai politik dapat bergabung atau menggabungkan diri dengan partai politik lainnya untuk membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru dan atau menggabungkan diri dengan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik yang sudah ada. Sebab penggabungan partai politik diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tentang partai politik. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum dilakukan parpol kepada Komisi Pemilihan Umum. Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila meninggal dunia, menjadi anggota partai politik lain, melanggar ADART, mengundurkan diri secara tertulis. 251. Nama, lambang, dan atau gambar tanda partai politik dilarang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia, nama atau gambar seseorang, nama, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang serta nama lembaga negara atau lambang pemerintah. 252. Berapa jumlah dukungan minimal bagi pasangan calon perseorang pada pilkada dan pada kabupaten kota yang berjumlah daftar pemilih tetapnya 575.000 10%. Sistem pendaftaran pemilih untuk pemilih yang berkelanjutan disebut Continuous Register or List. Berapa jumlah dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan anggota DPD yang jumlah penduduknya 5.172.189, yaitu 3.000 pemilih. Jumlah surat suara yang dicetak pada pemilu adalah sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah tetap yang sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota. Sebab surat suara cadangan tersebut digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan. Pernyataan salah dan alasannya benar. Berapa jumlah maksimal pemilih untuk TPS pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu? 500 orang. Tim pemeriksa daerah dapat memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI jika pelanggaran etika tersebut terjadi di daerah. Sebab Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara bersama-sama dengan DKPP dan Bawaslu menyusun dan menetapkan peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara pemilu. Pernyataan salah dan alasannya salah. Berapa lama masa pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati dan beserta calon wali kota dan wakil wali kota sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan calon wakil wali kota? Jawabannya paling lama 3 hari.
Jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu 2019 adalah sebanyak 1000 surat suara untuk surat suara pasangan calon. Surat suara anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sebab pelaksanaan pemungutan suara ulang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2012 jika terjadi hal tertentu dalam proses pemungutan suara. Pernyataan benar dan alasannya benar, ada hubungan sebab akibat. Jika total bakal calon anggota DPR atau DPRD provinsi atau DPR kabupaten kota pada suatu wilayah pemilihan ada 8 orang, berapa jumlah minimal bakal calon perempuan? 3. Ketua KPU provinsi dan ketua kabupaten kota bertanggung jawab kepada rapat pleno di masing-masing tingkatan. Sebab pengambilan keputusan KPU provinsi dan kabupaten kota wajib dilaksanakan pada rapat pleno terbuka. Pernyataan benar dan alasannya salah. Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih dapat didaftarkan sebagai pemilih. Sebab pendaftaran pemilih akan dilakukan oleh petugas pemungutan dan pemilih bersama panitia pemungutan suara yang akan mendatangkan pemilih ke tempat tinggalnya guna melaksanakan pencocokan dan penelitian. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah dilakukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan tim kampanye peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, menggunakan hak pilihnya, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota, sebab masa tenang berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Pernyataan salah dan alasan benar. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 55? 172 partai. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 1971? 10 partai. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu pada periode 77 sampai 99? 3 partai. Pemilu pertama pada masa reformasi dilaksanakan pada tahun berapa? Tahun 1999. Berapa jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 99? 48 partai. Tanggal berapa pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 99 dilaksanakan? 7 Juni 1999. Tanggal berapa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 dilaksanakan? 5 April 2004. Tanggal berapa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dilaksanakan? 9 April 2009. Tanggal berapa pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama dan kedua pada 2004 dilaksanakan? 5 Juli dan 20 September 2024. Tahun berapa pertama kali pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung? Tahun 2004. Salah satu hasil amandemen Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum adalah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Tanggal berapa pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009? 8 Juli 2009. Tanggal berapa pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014? 9 Juli 2014. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024? 24 partai. Berapakah batasan maksimal jumlah pemilih di TPS dalam pemilihan kepala daerah? 800 pemilih. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah pemilu 1971. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 mengatur secara eksplisit asas pemilihan umum. Asas penyelenggaraan pemilu yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 undang-undang adalah berkala. Penyelenggaraan pemilu 55 dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953. Undang-undang apakah itu? Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Syarat usia memilih dalam pemilu 55 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk memilih dalam pemilu 55 adalah 18 tahun. Berapa jumlah daerah pemilihan atau pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pemilu 1955? Yaitu 16 daerah pemilihan. Syarat usia minimal bagi calon anggota konstituante dan anggota DPR dalam pemilu 55 juga berbeda dengan ketentuan dalam pemilu-pemilu setelah reformasi. Berapa minimal usia calon anggota konstituante dan DPR dalam pemilu 55? Yaitu 25 tahun. Salah satu alasan pemberhentian anggota KPU presiden dan kabupaten kota secara tidak hormat adalah karena tidak menghadiri sidang pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali berturut-turut.
Dalam pemilu 55, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang peroleh suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut. Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan metode kuota. Anggota KPU provinsi dan kabupaten kota dapat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pemberhentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 60 hari. Dalam sejarah pemilu Indonesia, periode pemilu dengan jumlah kontestan pemilu terbanyak adalah pemilu 1955. Pemilu 99 juga merupakan pemilu dengan kontestan dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah partai politik peserta pemilu 99 adalah 48 partai politik. Sebutkan cara mengadopsi teknologi dalam pemilu. Adanya regulasi yang memberikan ruang penggunaan teknologi pada tahapan-tahapan pemilu, perencanaan yang matang dan meyakinkan bahwa penggunaan teknologi tersebut merupakan solusi dari masalah yang dihadapi di suatu tahapan pemilu atau sanggup menciptakan efektivitas dan efisiensi, disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan, tersedianya anggaran dan waktu yang cukup untuk mensimulasikan dan menguji coba, transportasi dan publikasi proses pengembangan teknologi pemilu. Teknologi tersebut teruji dan handal dalam memiliki sistem pengamanan terhadap serangan cyber. Sosialisasi yang memadai kepada seluruh pihak cara bekerja teknologi dan penanganannya apabila terjadi gangguan atau masalah pada sistem. Bagaimana penentuan calon terpilih dalam pemilu 2019 dilakukan? Berdasarkan pengajuan oleh partai politik sesuai tingkatan. Dalam pemilu 2004, salah satu syarat partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya adalah memiliki jumlah kursi di DPR RI. Berapa persentase perolehan suara dalam pemilu sebelumnya untuk kursi DPR bagi partai politik yang menjadi syarat mengikuti pemilu 2024, yaitu 3% dari jumlah kursi di DPR. Pemilu 2019 termasuk pemilu yang diikuti oleh banyak kontestan. Jumlah partai politik nasional peserta 2009 adalah 38 partai politik. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 99? 48 partai politik. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024? 24 partai politik. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2009? 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2014? 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2019? 16 partai politik dan 4 partai lokal Aceh. Yang terakhir, pemilu di mana penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur partai politik peserta pemilu dan unsur pemerintah adalah pemilu 1999. Bapak Ibu sekalian, itulah 100 ketiga di video yang terakhir di bagian bab pemilihan umum yang bisa menambah pengetahuan kita untuk mempersiapkan segala hal. Jadi 100 soal pertama sudah saya bagi 3, silahkan dinikmati dan berikutnya itu adalah bab yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.